Dan halo, jadi kayaknya hidup itu nggak melulu tentang mengalir aja. Mengalir aja tuh nggak cukup. Sesekali kita harus mempertanyakan tentang apa tujuan dan rencana kita ke depannya, harus seperti apa nanti. Dan ini bukan tentang hal yang teoritis dalam menjalani kehidupan. Lagian dari zaman dulu ini adalah tentang siklus yang cukup sedikit mengalami perubahan. Dan bahkan hidup ini juga nggak ada bedanya dari orang-orang dahulu. Ya kalaupun ada yang berbeda, itu pun dari hal-hal yang berkembang dari kehidupan orang tersebut, tetap mempunyai suatu base yang sama gitu. Awalnya aku cukup diketawain tentang hidup itu ya nggak melulu harus mempunyai tujuan, harus dipikirkan ke depannya. Jalani aja, nikmati aja kehidupan ini. Kayak lihat itu orang-orang yang pada bahagia karena menjalani hidup yang ya menikmati aja gitu. Gitu sih. Tadinya sih gitu. Dan tadinya juga aku bingung sampai-sampai aku sendiri mencari jawaban. Emang bener harus seperti itu gitu. Emang bener harus kayak ya hidup itu dinikmati aja. Masalahnya dia tidak bilang harus mempunyai rencana lah, harus memikirkan ini dan itu. Pokoknya ya udah dijalani aja gitu. Nah gitu, nggak ada suatu rencana ke depannya gimana gitu. Dan ternyata tidak. Kita harus menentukan tujuan hidup, juga harus punya keinginan untuk hidup inginnya kita itu seperti apa. Dan oh ya, kayaknya terlalu overlapping nggak sih kalau misalnya podcast ini selalu ngobrolin tentang hidup. Tapi ya udahlah ya, gas aja lah. Lagian untuk ngomongin atau ngurusi pendapat orang lain juga di luar kendali kita sih. Karena kayak ya udahlah, mau gimana gitu kan. Jadi menurutku kalau misalnya podcast ini ngobrolin tentang hidup, ya nggak ada salahnya kan, ini hakku gitu. Dan selagi hak kita nggak dibatasi dan ketika kita melakukan hal itu dalam konotasi yang positif, kayaknya ya tepat-tepat aja. Siapapun berhak ngomongi hidup selagi orang itu masih hidup. Kan kayak agak serem juga kalau yang ngobrolin tentang hidup itu adalah orang yang udah meninggoy. Jika hidup itu harus dinikmati dan dijalani, aku juga setuju. Ini balik lagi ya ke poin yang sebelumnya, yang tentang aku diketahui sama teman-teman bahwasanya hidup itu dinikmati aja segala macamnya gitu. Ya ini, jika hidup itu harus dinikmati dan dijalani, aku juga setuju dengan hal itu. Cuman kayaknya ada yang kurang tepat mengenai itu. Yang sebenarnya harus dinikmati itu kayaknya pada saat kita sedang berproses dari apa yang kita rencanakan, menikmati prosesnya dari step by step, menikmati setiap hal-hal yang membuat kita struggle supaya kita bisa bangkit lagi dan memulai dari keterpurukan itu. Dan ya itu lebih tepat menurutku. Jika memang harus menikmati hidup, ya jadi kita tetap memikirkan tujuan dari hidup itu sendiri. Gini, ya kita di satu sisi menikmati, tetapi di satu sisi yang kita nikmati adalah proses dari rencana-rencana kita gitu. Aku percaya kita semua punya keinginan seperti apa ke depannya. Ya walaupun kita baru aja ngelihat idola kita lewat di kanal sosial media kita, dan setidaknya itu yang terlintas di benak kita. Kayak apa rasanya mempunyai kehidupan seperti Mamang ini. Jadi dari buku yang aku baca tentang Smarter, Better, Happier karya Irfan Suryana, dia mengatakan bahwa salah satu faktor dari orang tersebut tidak merasakan bahagia yaitu tidak memiliki tujuan hidup.
dan rasa keinginan dia untuk meraih sesuatu itu tidak ada, dan itu yang menjadikan perbandingan kita melihat pencapaian orang lain. Dan bahkan di dalam kesedihannya dia mengatakan orang yang seperti itu juga bingung dengan dirinya sendiri tentang tujuan hidup dari orang tersebut. Jadi sebegitu pentingnya memiliki tujuan hidup menurut si Irfan Suryana ini di dalam bukunya yang berjudul Smart Better Happier itu. Jadi kayak semengalirnya hidup ya, kita tetap mempunyai tujuan dari kehidupan itu sendiri kan. Jadi ya kehidupan itu tidak melulu tentang mengalir gitu aja, tidak melulu bahwasanya sudah ada Tuhan yang mengatur rezeki ini, sudah ada yang karena kita beranggapan Tuhan sudah mengatur, jadi kayak ya udah lepas saja segala macam gini-gini. Ya tetap perlu adanya usaha, karena walaupun sudah ada yang mengatur, tapi hal itu boleh diterapkan ketika seseorang tersebut telah melakukan perannya, telah melakukan prosesnya tersebut. Nggak tinggal diam aja menunggu hasil. Nah, dengan hal tersebut seseorang ada sedikit pergerakan, ada sedikit proses yang dia tuju. Intinya nggak diam diri aja sih. Jadi menjadi seseorang yang bahagia itu pilihan, dan walaupun bahagia orang itu ya beda-beda kan, tapi dengan mewujudkan apa yang kita inginkan, aku rasa itu telah membuat kita menjadi lebih baik ke depannya. Ya setidaknya kita telah mencoba melakukan dari apa yang kita pikirkan selama ini. Nah, mengalir gitu aja yang aku maksud di sini. Pada saat itu semua selesai proses dan menunggunya, itulah kita dengan penuh perasaan pasrah mengalir aja dan nikmati aja kehidupan ini. Tapi ya setelah kita melakukan ini ya, setelah kita melakukan rencana-rencana tersebut gitu, dan kadang kita kayak melihat seseorang itu yang telah berhasil melakukan pencapaian seperti yang aku bilang tadi kan. Kadang kita ngelihat siapa gitu yang ada di sosmed kita, yang ada di teman-teman kita lah, kayak muncul sebuah postingan tentang suatu pencapaian, dan pada saat itu kita ngerasa galau, overthinking dan segala macamnya. Benar yang dibilang si buku tersebut, bahwasanya kadang yang membuat kita nggak bahagia itu karena kita nggak mempunyai tujuan gitu. Ketika kita melihat pencapaian seseorang, terus kita kayak beranggapan ngerasa tertinggal banget gitu kan. Padahal kayak perlu ditanyakan ke diri kita sendiri gitu, kita maunya apa, kita mau tujuan hidupnya gimana gitu. Oke, walaupun kita ini sudah punya buat tujuan kita apa dan gimana gitu, tetapi tetap aja kita kalah start dari teman-teman kita gitu. Kayak teman-teman kita udah sampai sana sini, teman-teman kita udah meraih ini dan itu, sementara kita ya gini-gini aja. Tetapi kita tetap punya tujuan hidup. Dan kalau menurutku, itu kembali lagi ke konsep rezeki aja sih gitu, ke konsep kita udah menikmati selepas kita udah berproses gitu. Kita juga nggak tahu kan orang-orang di sekitar kita yang kita lihatnya udah kayaknya dia udah bahagia lah gitu. Sepenglihatan kita seperti itu, tapi kita nggak tahu apa yang udah dia rasakan selama ini. Kita nggak tahu dia udah seberjuang apa, kita juga nggak tahu dia udah stres apa untuk menerobos itu semua. Dan mungkin kalau misalnya dia ceritakan ke kita kayak, anjir, kayaknya kalau aku dikasih itu juga udah nyerah gitu, tapi temenku nggak. Tapi ya apapun itulah, karena setiap kita kan mempunyai jalan yang berbeda-beda, walaupun tujuannya sama, entah itu untuk kebahagiaan,
kekayaan ataupun ngerasa cukup. Tapi kembali ke diri kita sendiri, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu tersebut, kita harus siap dengan apa yang kita pilih, dan realistisnya gitu sih. Dari kita mempunyai teman dekat segala macam, ada beberapa dari teman kita yang telah mencapai proses tujuan hidupnya, yang bahkan waktu itu kita ceritakan kayak hanya sebatas obrolan belaka, tiba-tiba udah diraihnya gitu. Ya mungkin itu adalah perputaran rezekinya gitu. Kayak kita pasti akan meraih itu. Pada saat ini kita kayak diuji ataupun diberi jeda aja untuk itu gitu. Karena ini aku kapan ya? Kayaknya tadi siang kayak dengar podcast sekelebat aja sih, kayak di TikTok gitu. Dia bilang nggak semua orang itu dikasih duit rezeki nomplok gitu tiba-tiba bisa mengelolanya, nggak juga gitu. Nah itulah kadang kenapa kita diberi jeda dulu untuk mendapatkan apa yang kita mau, nggak langsung dikasih. Karena ada di suatu daerah, dia bilang jadi tanahnya dibeli sama suatu perusahaan di suatu desa ini. Jadi kayak semua desa itu dibeli sama perusahaan. Jadi kayak masing-masing kepala keluarga mendapatkan komisi yang begitu besar serentak, dan itu dalam sehari. Nah, pada saat itu kayak si masyarakat tersebut berbondong-bondong kayak beli mobil aja gitu, satu desa gitu kan, kayak hidup hedon gitu. Tapi ya lihat sekarang gitu, berapa orang yang masih tetap bisa stabil dengan ekonomi yang hedon tersebut, dan berapa orang juga yang mungkin jatuh lagi gitu. Karena ya sesuatu yang tiba-tiba itu kayak perlu dipertanyakan. Bukan perlu dipertanyakan dari mana dia dapat duit, tapi kepantasannya tersebut sih. Nah cara untuk melihat kita pantas atau enggak ya seperti itu. Kita kayak ngerasa dapat tuh bingung apa yang mau kita realisasikan gitu, terus kayak ngikut-ngikut aja jadinya gitu. Karena kita nggak ngerasakan perjuangan, kita nggak ngerasakan struggle-struggle, dan kita tidak memperhatikan detail-detail kecil yang harus kita pahami dulu untuk meraih sesuatu tersebut. Ya mungkin ini aja sih di podcast monolog Litani Amerta tentang hidup itu, nggak melulu tentang mengalir gitu aja. Semengalir-ngalirnya kita juga butuh rencana, kita juga butuh tujuan, supaya ketika kita lagi stuck kita tetap ingat tujuan kita apa gitu. Nah kadang masalahnya, kadang kita ngerasa stuck, kadang kita ngerasa tertinggal dari orang lain, tetapi ketika diri kita sendiri nanya kepada kita sendiri, emang tujuan hidup apa gitu, di situ ada sedikit miss yang kita sendiri juga nggak tahu jawabannya. Ya, terima kasih udah selalu mengikuti podcastku, dan terima kasih udah ngedengerin. Aku harap ini sebagai teman tidurmu, dan aku harap dengan adanya ini kamu ngerasa nggak sendiri. Oke, bye-bye. PM.